Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu, para sepuh, para tokoh yang sempat hadir pada kesempatan subuh hari ini yang saya hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur, alhamdulillah hari ini tidak terasa kita berada di Sabtu ketiga nih ya, di bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah tinggal sebentar lagi kita akan datang bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang diberikan keberkahan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Dan panjang umur, sehat, dan Allah berikan kita kesempatan memasuki Ramadan dan bisa berpuasa di bulan Ramadan yang akan kita hadapi bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'in. Sampai pula kepada kita tentunya yang mudahan kita khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahasan kita di surat Ali Imran di 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم
يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Ini masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya ya, tentang masalah harus ada kebersamaan, harus menjalin persatuan, kerukunan, kekompakan, jangan sampai ada pecah belah. Sehingga kita dianjurkan oleh agama untuk menjadikan hidup rukun. Wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah semuanya, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Lalu ayat selanjutnya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah kata Allah di antara kita ini, itu kan kalian asalnya. Yang dimaksudkan itu sahabat asalnya kan. Sekarang ini ya kita. Hendaklah ada di antara kita itu ummatu yad'una ilal khair. Segolongan umat yang selalu mengajak-ngajak kepada kebaikan. Harus ada dari satu kampung itu orang yang selalu membawa kebaikan-kebaikan gitu. Kalau guru saya bilang tuh dari satu kampung tuh harus ada kiainya. Satu kampung tuh harus ada kiainya, gurunya. Atau barangkali kalau misalkan enggak ada, siapkan satu generasi seorang aja yang akan menjadi tulang punggung untuk menyampaikan kebaikan itu. Kalau dulu tuh di kampung itu biasanya gitu tuh. Kalau kiai sepuhnya sudah kelihatan rewel, sudah sepuh banget, itu biasanya ada anak-anak tuh ditanya tuh siapa yang mau mondok, siapa yang mau ngaji. Itu dibiayain semua masyarakat dulu ya, di kampung tuh begitu. Nanti sudah sekian lama ditarik tuh anak tuh, suluh mimpin di kampung, gantikan sepuh. Jangan sampai sebodoh amat gitu. Tahu kalau satu kampung tidak ada yang selalu ngajak-ngajak kepada kebaikan, rusak. Kampung tuh rusak. Apalagi nggak ada kiainya, nggak menghadirkan kiainya. Kalau nggak ada yang menghadirkan lah paling tidak. Gitu. Ya, syukur-syukur ada di situ banyak. Alhamdulillah. Kalau di kampungnya ada pondok atau ada majelis ta'lim itu bagus. Jadi inilah yang memenuhinya. Jadi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Harus ada, jadilah di antara kita ini ummatun, satu umat yad'una ilal khair, maksudnya ke Islam. Selalu ngajak-ngajak ke Islam, ngajak-ngajak kebaikan, ngajak-ngajak berjamaah, ngajak-ngajak hidup baik gitu. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Selalu merintahkan kepada yang baik-baik dan seharusnya juga begitu. Wa tanhauna 'anil munkar, dan selalu mencegah kekejian. Harus ada tuh. Jangan tidak boleh tidak. Karena Nabi sendiri kan menyebutkan idza ra'a minkumul munkarun falyughayyir bi yadihi wa man lam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika da'ful iman. Jika engkau itu melihat satu kemungkaran, maka yang pertama adalah falyughayyir bi yadihi.
Gerakan tangan, hancurkan tuh. Kalau berani, kalau punya power, punya kekuasaan, punya kekuatan, hancurin tuh kemungkaran. Liatin orang mabok, ambil mabokannya, hancurin depan dia, breng, bubar lu. Berani nggak gitu? Ada orang judi, hancurin penjudiannya. Ada orang sambung ayam, ambil ayamnya. Pokoknya ya, powernya kuat tuh. Nah, kalau begitu kan nggak kuat kita, nggak berani kan? Nah, kalau misalnya nggak berani, fabilisani. Malam yasati fabilisani. Kalau nggak mampu dengan itu, fabilisani, dengan lisan. Dakwah sampaikan dengan lisannya, sampaikan dengan kata-katanya, sampaikan dengan dalil. Ceramah itu bilang. Kalau nggak bisa juga, oh ya udah fabiqalbi, dengan hatinya aja dah. Cuman wadzalika dzaful iman, jangan bikin itu lemah iman. Dengan tangan nggak bisa, lisan nggak bisa, cuman hanya bisa berdoa, ya Allah saya nggak suka aja. Nggak suka dengan begitu, lemah iman tuh. Tapi harus sampai situ gitu. Ketika melihat kemungkaran itu ya harus, paling tidak yang tiga ini harus ada. Paling mendasarnya adalah hati kita tidak suka dengan kemungkaran itu gitu. Itu paling tidak seperti itu. Jangan sampai melihat kemungkaran itu hati kita enggak apa-apa dah, biarin aja urusan dia dengan kita. Enggak bisa begitu. Bukan lu gue masing-masing gitu, enggak. Tetap kita ini ada beban moral yang harus disampaikan ke dia. Cuman karena kita ini enggak mampu, kita enggak tahan, kekuatan kita enggak ada, kekuasaan kita tidak punya, lalu hanya ada iman ini nih. Enggak suka saya dengan begitu, itu aja sudah. Ingkar dengan apa yang dilakukan oleh dia gitu. Paling tidak seperti itu. Karena inilah yang memenuhi kalimat ini. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada kita ini saling memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kekejian. Kalau ada di kampung kita tukang judi, ya paling tidak harus ada yang nasihatin tuh. Datang ke kampung kita, orang datang misalkan bikin onar di kampung kita, ya harus ada yang berani tuh. Ya paling tidak kan ke RT nih. Paling tidak kan RT yang harus berani itu. Itu punya power tuh. Kalau RT nggak berani, bawa masyarakatnya. Itu. Yo antar saya nih, ada apa tuh di sana tuh? Itu. Karena kadang-kadang ada juga RT itu nggak berani, ada yang berani. Tuh. Padahal power sudah punya tuh. Kekuatan hukumnya sudah ada, tapi nggak ada yang berani kadang-kadang. Pernah terjadi itu dulu. Waktu saya masih di Lok Bahu. Ada di seberang rumah sana itu selalu jadi incaran gitu. Apa sih itu? Kok tiap malam tuh gantian perempuan tuh ke situ. Ganti-ganti itu. Padahal orangnya itu sudah wafat, sudah meninggal yang punya rumah itu. Terus yang diam di situ siapa, kata saya itu. Habis itu saya ngomong dengan RT-nya, Mas, coba tengok. Saya minta tahu nggak itu Mas siapa? Oh udah lapor ke saya, itu adingnya katanya. Oh ya adingnya, ya, sudah. Kalau itu perempuannya siapa yang katanya? Oh belum nikah dia, belum nikah. Nah itu yang bolak-balik perempuan itu ganti-ganti siapa? Ah nggak tahu tuh. Ah kata saya, tugas sampean nih, ayo. Ah saya nggak berani deh, nggak berani itu tuh. Kalau nggak berani, ayo kata saya. Ayo, saya dampingi. Oh ngajak, saya dampingi. Saya juga nggak berani, ajak lagi yang lain. Ajak lain, Mas ini tuh. Begitu sudah ini datang itu berlima dengan jamaah yang lain. Betul juga ternyata. Di dalam ini perempuan itu sewaan rupanya. Ganti-gantian tuh perempuan sewaan. Rumah kakaknya sudah wafat, ditinggal oleh adiknya, ternyata dipakai nggak beres. Karena orang Sulawesi, di rumahnya itu terbengkalai.
Gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh kalau dibiarkan akan berlanjut. Tapi ketika kita ada keberanian untuk melakukan hal yang seperti itu, maka lambat laun dia mengakui kesalahannya, dan udah hengkang tuh, berhenti dari masalah itu. Kalau urusan dia di luar di tempatnya, ya itu urusan dia. Yang penting di lingkungan ini jangan. Nah, itu seperti itu. Macam-macam kan di masyarakat itu. Kadang-kadang ya amar ma'ruf nahi munkar ini. Kalau amar ma'ruf enak saja. Macam seperti ini kan amar ma'ruf nih. Nah, orang-orang sudah baik-baik semua kan. Udah mau sholat, mau baik kan, itu sudah bagus tuh. Tinggal meluruskan aja, isi saja dengan kekurangannya. Yang sulit itu ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar ini ibaratnya berhadapan dengan setannya langsung kan. Mencegah kemungkaran yang sulit tuh. Makanya kalau orang yang amar ma'ruf itu nggak perlu power, nggak perlu teriak-teriak keras, bicara lantang gitu. Amar ma'ruf tuh. Tapi kalau nahi munkar ini perlu power, perlu kekuatan. Bicaranya perlu lantang, dalilnya perlu lengkap. Bila perlu kekayaannya sudah lengkap juga. Karena nahi munkar ini bukan sembarangan. Berhadapannya dengan setan langsung. Makanya tidak sedikit orang yang ketika cebur dalam nahi munkar itu ujung-ujungnya kadang-kadang tidak sedikit di penjara. Karena yang mungkar itu ketika terusik kemungkarannya, biasanya dia nggak suka. Apa sebagai cara apapun dia lakuin. Tidak amar ma'ruf nahi munkar tuh begitu. Berapa banyak kiai yang ulung yang menyampaikan kritik yang tajam gitu. Padahal kritik itu bagus, benar, argumennya kuat, tapi ujung-ujungnya di penjara. Dan itu sunnatullahnya bukan hanya ulama sekarang, ulama dulu juga begitu. Imam Ahmad bin Hambal sampai meninggal di penjara kan itu, dicambuk, dipenjarakan beberapa kali, akhirnya sampai wafat di penjara. Gara-gara apa? Mengkritisi sebuah kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu nahi munkar itu begitu. Imam Malik, imam yang luar biasa, gurunya Imam Syafi'i, dicambuk, pernah dicambuk. Imam Syafi'i pun pernah. Bukan tanpa halangan mereka. Berapa banyak imam-imam yang sekarang dipakai fatwanya, dipakai kitabnya, tapi dalam perjalanan hidupnya tidak banyak diguar sebetulnya apa yang mereka lakuin. Nah, itu seperti itu. Dan ulama-ulama sekarang juga sama. Yang dulunya mendapatkan perilaku yang tidak bagus dari pemerintah, tapi sekarang mereka didoakan, dilulukan, fatwanya dipakai. Buya Hamka, ya kan? Sampai di penjara. Keluarlah dari penjara itu sebuah karya yang besar yang bernama kitab tafsir, dipakai oleh kita kan tafsirnya tuh. Padahal tragis, perjalanannya luar biasa kan. Berapa tahun di penjara tuh gara-gara fitnah yang gak begitu bagus. Itu gara-gara apa? Mencegah kemungkaran. Tidak suka di lingkungan istana banyak PKI. Lantangnya tuh Buya Hamka. Kalau sekarang begitu, ya sama juga tuh. Sekarang sudah banyak lagi kan di situ. Nah, sekarang lantip. Pinter sekarang. Nah, ujung-ujungnya nanti Ustaz Ahmad juga tahu juga nih. Ya mudah-mudahan aja jangan. Gitu, ulama-ulama. Bahkan kalau di Palestina itu tuh sampai dibom. Ya kan? Yang tidak suka dengan kelakuan Israel dibom. Begitulah nahi munkar itu begitu. Tapi itu tidak menjadikan hina. Justru salah satu yang memberikan mereka begitu tuh karena Allah berikan mereka kedudukan yang tinggi. Kedudukan tingginya di mana? Akhir hayatnya diberikan syahid. Jadi itulah dua-duanya dapat iskariman au mutsyahidan. Hidup mulia, mati syahid. Itu sahabat Nabi juga sama, jadi pemimpin bukan tanpa rintangan kan. Amar ma'rufnya enak saja. Ketika nahi munkar, sahabat Sayyidina Umar dibunuh,
Sayyidina Utsman dibunuh. Bahkan konon di dalam hikayat yang lain Abu Bakar pun juga sama, diracun. Sayyidina Ali apalagi dibunuh. Bahkan Sayyidina Ali itu sampai sekarang kan gak ada yang tahu di mana makamnya. Makamnya Sayyidina Ali gak ada yang tahu, karena kalau ada yang tahu direbutin tuh. Direbutin oleh Syiah, direbutin oleh Khawarij, direbutin oleh kita juga. Karena itu adalah bagian imam kita. Makanya disembunyiin oleh Allah. Cucu Nabi Sayyidina Husain meninggal wafat dipenggal. Sayyidina Hasan diracun. Jadi perjalanan-perjalanan seperti itu tuh bukan tanpa rintangan. Karena memang itulah tugas yang pokok. Harus menyampaikan kerisalahan. Wal takum minkum ummatan khair. Pokoknya dari kita ini harus ada yang menyampaikan kerisalahan yang baik-baik. Apapun bentuknya itu. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dari kepada Nabi walaupun cuma satu ayat. Dalam riwayat ini disebutkan ballighu anni walau kana murran. Sampaikanlah apa-apa dariku walau kana murran, walaupun pahit. Walaupun pada akhirnya harus meregang nyawa. Tapi sampaikan dulu. Untuk apa? Untuk menjadikan dalil nanti di yaumil qiyamah ketika Allah tanya, "Kenapa engkau itu berlakukan seperti itu?" "Oh, saya ini begini-begini karena saya begini-begini." Bukankah ada seorang yang menyampaikan kepada kalian itu? Enggak. Oh, kalau begitu datangkan dia. Dia hadirkan tuh orangnya. Kan ini pengadilan Allah tuh nanti begitu. Jadi para nabi, para sahabat, para solihin, para kiai, para ulama itu untuk hujah nanti. Untuk menjadikan dalil, alasan, argumen bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hukumnya. Kenapa mereka itu tidak iman kepada Allah? Mereka beralasan bahwa kami tidak pernah mendengar, tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang mengajarkan kerisalahan agama. Dihadirkan tuh. Termasuk orang sini nanti ketika ditanya, "Kenapa sampean itu tidak mau sholat?" "Oh, saya nggak tahu, nggak ada yang menyampaikan." "Itu ada yang menyampaikan." "Di mana?" "Ustaz Ahmad." "Tiap apa?" "Nggak tahu, pokoknya saya tiap hari Sabtu tuh subuh-subuh." Nanti dihadirkan tuh. Sampean aja nggak pernah ke masjid kan? Kan gitu nanti tuh. Nggak bakalan disalahkan nanti tuh. Saya sendiri nggak bakalan disalahkan. Jadi ketika dia itu melakukan seperti itu, sampean saja berarti itu yang salah. Kan gitu. Itu maksudnya. Lalu yang kedua, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kata Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kalian itu menjadi orang-orang yang tafarraqu, bercerai-berai. Wakhtalafu, berselisih paham. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Setelah datang keterangan yang nyata. Setelah datang dalil, setelah datang argumen, setelah datang alasan, setelah datang pelajaran, setelah datang yang mengajarkan gitu. Lalu sekarang itu berpecah belah, bahkan berseteru. Jangan kita ini menjadi seperti orang yang seperti itu. Siapa yang dimaksudkan kalladzi tafarraqu itu? Yahudi dengan Nasoro. Jadi kata Allah simpulnya, jangan kau seperti Yahudi dengan Nasoro yang hidupnya setelah datang keterangan malah pecah belah. Kan mereka itu begitu. Dulu sebelum datang nabinya mereka mengakui, kami akan mengakui Nabi Muhammad setelah datang Nabi Muhammadnya. Kan gitu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahli kitab itu dengan musyrikin tidak akan mau melepas agama yang dulu. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang dulu bukti yang nyata. Siapa bukti yang nyata itu? Rasulun minallah. Nabi Muhammad maksudnya, utusan dari Allah. Yatslu alaihim ayatihim bayyinat. Yang akan membayatkan kepada mereka itu ayat-ayat yang jelas. Tapi setelah datang Nabi Muhammadnya apa yang terjadi? Kan pecah belah tuh. Setelah datang Nabi Muhammadnya malah tidak mengakui. Makanya inilah yang menyebutkan bahwa
Yahudi dengan Nasara itu pecah belahnya itu sudah lebih dulu daripada kita. Dalam hadis itu disebutkan kan bahwa fataraqatil yahudu ihda wa sab'ina firqatan wahidatun najiyatun wal baquna finnar. Yahudi itu berpecah belah menjadi 71 golongan. Yang satu yang selamat, tapi selebihnya finnar, masuk neraka sudah. 70 golongannya masuk itu. Satu aja yang selamat. Yahudi ada yang selamat. Yahudi yang ikutin Nabi Musanya, Yahudi yang ikutin Nabi Daudnya, Yahudi yang ikutin Nabi Sulaimannya, Nabi Yusufnya, Yahudi yang ikutin nabinya, termasuk Yahudi yang ikutin Nabi Isa-nya. Kan itu golongan Nabi Yahudi. Bani Israel semua kan. Yang ikutin nabinya selamat, selebihnya hengkang sudah. Nasara juga bagian kata Nabi, wan nasara isnatai wa sab'ina firqatan. Nasara itu pecah belah juga menjadi 72 golongan. Cuman tidak disebutkan satu pun enggak ada selamat, pokoknya semuanya finnar. Kalau Nasara nih tidak ada menyebutkan Nabi satu pun yang selamat. Yang membereskan lagi ketika Nabi menyebutkan bahwa inna hadhil ummah satafariqu salasan wa sab'ina firqatan. Ini umat akan sama, nanti akan pecah juga menjadi 73 golongan. Itu masa Nabi. Masa Nabi, ini umat kami pun kata Nabi akan pecah menjadi 73 golongan. Wahidatun najiyatun wal baquna finnar. Yang satu selamat, sisanya finnar. Sampai sahabat itu nanya, ya Rasulullah, siapa yang selamat itu ya Allah? Man kana ala qadamin nabi wa ashabi. Kata Nabi, an-naji, yang selamat itu adalah orang yang ngikutin jalan Nabi dan juga jalannya sahabat. Yang ngikutin jalannya Nabi Muhammad dan yang ngikutin jalannya sahabat, itulah yang selamat. Kalau diruntuikan kita, disebutkan oleh Nabi itu 73 golongan. Zaman Nabi tidak tampak tuh, tidak terlihat. Tapi begitu di zaman sahabat baru ketahuan tuh. Terlebih selepas daripada khalifah yang keempat, Khalifah Sayyidina Ali. Aduh, itu benar-benar pecahnya benar-benar. Sehingga di zaman Khalifah Ali itu timbul golongan Syiah, timbul golongan Khawarij, timbul golongan Mu'tazilah, timbul golongan Najariyah, timbul golongan Murji'ah, timbul lagi golongan Sabriyah, timbul golongan Musyabihah, timbul lagi golongan Musyabihah. Itu bagian dari golongan-golongan yang sudah disebutkan pada masa sahabat saja. Dan kalau diukur dari apa yang disebutkan oleh Nabi 73 golongan, di masa sahabat sudah terjadi. Ternyata dari Syiah saja pada masa itu pecah juga. Syiah pecah menjadi 22 golongan. Kemudian Khawarij pecah menjadi 20 golongan. Mu'tazilah pecah menjadi 20 golongan. Murji'ah 5 golongan. Najariyah 3 golongan. Kemudian Jabariyah 1 golongan. Musyabihah 1 golongan. Itu kalau diruntuhkan berapa sih? 22 tambah 20? 42 tambah 20 tambah 5 tambah 3 tambah 1 tambah 1 70. Jadi yang disebutkan oleh Nabi di zaman sahabat itu sudah jadi 72. Lah kan Nabi jangan nyebutkan yang 73, yang satunya yang selamat itu. Yang satunya yang 73 itu yang selamat itu, ahli sunnah wal jamaah.
Yang selamat tuh yang ngikutin Nabi dengan ngikutin sahabat. Jadi pas 73. Cuman masalahnya sekarang yang 72 tuh ngaku juga ahli sunnah wal jamaah. Jadi pusing semua tuh. Semuanya ngaku ahli sunnah wal jamaah. Walaupun pada prakteknya ahli sunnah wal gegabah. Bukan ahli sunnah wal jamaah, wal gegabah dia. Bayangkan di zaman sahabat sudah terjadi 72 ini, 73 ini. Apalagi di masa sekarang. Belum lagi ISIS sekarang timbul kan? Belum lagi golongan-golongan yang lain yang muncul baru-baru ini. Bahkan di dalam Islam sendiri yang menyebutkan Ahlussunnah wal Jamaah, itu pernah di Jawa Barat ada sensus aliran. Ketika pada waktu itu kan bermunculan nabi-nabi palsu tuh. Lalu didata oleh Departemen Agama di Jawa Barat itu. Ada berapa tuh? Begitu selesai pensensusan lalu hasilnya diumumkan. Ternyata di Jawa Barat saja yang ngaku muslim saja itu sudah terbentuk menjadi 115 aliran. Lebih dari 72. Itu di Jawa Barat saja, belum di Kalimantan. Ya kan? Sesama kita saja kan ada yang beda tuh kadang-kadang. Salatnya sama, kiblatnya sama, Qur'annya sama. Tapi sampean ketika masuk ke masjidnya kan diempel tuh. Tempat kita tuh kan langsung diempel tuh. Kok bisa ya? Ya wis, wallahu a'lam bishawab lah. Pokoknya ngikutin ahli sunnah wal jamaah tuh ngikutin sahabat, ngikutin Nabi. Sahabat juga sudah nggak ada, berarti ngikutin tabi'in. Ngikutin yang ngikutin sahabat kan? Tabi'in sudah nggak ada, ngikutin tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ini nggak ada juga, siapa yang diikutin? Ya udah yang belajar kepada tabi'ut tabi'in. Imam Malik tabi'in tuh, Imam Syafi'i tabi'ut tabi'in. Jadi kalau ngikutin imam-imam yang itu, udah itulah. Ikutin tuh mazhab yang 4 tuh. Karena sejatinya mereka juga sama. Ikutin juga para sahabat. Yang ngikutin sahabat, yang ngikutin Nabi. Makanya kalau ada orang itu, kita ini ngikutin Nabi saja, nggak usah ngikutin sahabat. Salah juga. Loh, sahabat juga dari mana? Ya, nggak usah dipermasalahkan. Jadi hal-hal yang sedemikian itu, perbedaan itu dalam akidah. Yang tidak boleh pecah itu hukuman dalam akidah. Adapun dalam furu'iyahnya yang enggak masalah. Karena perbedaan dalam furu'iyah itu rahmatun li ibadillah, itu jadi rahmat bagi hamba Allah. Artinya kita kalau enggak ada furu'iyah enggak rame, Bro. Enggak rame. Hukum fikih kalau enggak ada furu'iyah, enggak ada perbedaan pendapat, enggak rame. Jadi karena ramenya hukum fikih itu karena perbedaan. Kata imam ini boleh, kata imam ini enggak boleh. Nah, kan rame tuh. Jadi kita ini mau ngambil mana? Kan ada tanggung jawabnya semuaan tuh. Kan keren tuh. Orang yang enggak kunut, enggak usah kita lawani. Oh, kamu ini enggak pernah kunut ini dengan enggak usah. Kenapa? Loh kalau orang enggak kunut juga sama, dia ngikutin Imam Malik. Ngikutin Imam Malik. Keren kan? Ngikutin mazhab tuh. Yang kunut juga sama, jangan disalahin sama yang enggak kunut, karena yang kunut pun ikutin Imam Syafi'i. Kan keren juga tuh. Jadi dua-duanya keren. Kan gitu. Dua-duanya ngikutin mazhab. Jangan disalahkan. Jadi perbedaan yang dicaci maki itu ketika perbedaan akidah. Kalau perbedaan ya furu'iyah enggak masalah. Biarin aja. Soal tahiyat ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang mutak-mutak gitu. Biarin aja lah. Memang agak sedikit terganggu juga kan kalau seandainya kita konsentrasi. Ah, ada begini, wah, ada yang begini aja muter. Ini kalau masalah yang beginian terus jadi masalah,
sampai kapan gitu? Gak ada beresnya tuh. Gak ada beresnya. Cuman ya satu aja yang saya tekan itu. Sampean itu melakukan perbuatan itu dari mana gitu. Asal jangan nurut-nurut orang aja. Kalau memang ada jelas dalilnya, ada gurunya, ya wis sampean pegang itu. Tapi kalau cuma nurut buat orang, ini perlu tanyakan. Macam assalamualaikum pakai buka tangan tuh. Assalamualaikum. Saya bingung itu dari mana itu. Assalamualaikum macam begitu. Tapi ya guys, gak pernah saya masalah. Mungkin ada pegangannya gitu. Tapi yang jelas apa yang dilakukan dalam ibadah kita itu harus ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban. Karena ngikutin mazhab itu salah satunya pertanggungjawaban. Ketika Imam Nawawi, salah satu imam yang luar biasa juga, itu salah satu jubir daripada Imam Syafi'i kan ibaratnya itu. Imam Nawawi ini imam yang sudah mumpuni. Kalau seandainya mazhab itu terbuka, Imam Nawawi itu bisa jadi imam mazhab. Walaupun pada akhirnya jadi imam fatwa saja. Ketika beliau itu ditanya sama murid-muridnya, "Wahai imam, kenapa engkau itu tidak jadi muzahib mutlak saja? Kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Malik, kayak Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa engkau itu hanya ngikutin Imam Syafi'i?" Kata beliau, "Mengikutin Imam Syafi'i lebih menenangkan." Jawabannya itu ente. Ngikutin Imam Syafi'i lebih menenangkan dan menenteramkan. Kenapa? Gak pusing. Iya kan? Gak banyak cerita, tinggal ikutin saja. Apa yang dikatakannya, yuk dijalankan. Jadi enak. Daripada kita mikir sendiri. Kalau sekarang banyak kan mazhab mutlak. Mujtahid kesiangan. Bikin madhab sendiri. Ini ngikutin aja lebih mana. Itu madhab Imam Nawawi yang pangkatnya luar biasa, keilmuannya luar biasa, masih mau nginduk dengan Imam Syafi'i, apalagi kita yang tidak pernah pangkatnya seperti beliau, itu jauh banget gitu. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka itulah kata Allah, lahum, bagi mereka adzabun adzim, ada siksa yang sangat keras. Siapa maksudnya? Itu yang tadi yang berpecah belah. Yang pecah belah Yahudi dengan Nasara itu ada siksa yang sangat keras. Dan tidak menutup kemungkinan di umat ini pun juga sama. Ketika mereka berpecah belah, maka ini menjadikan siksa. Naudzubillah subhanallahi ya. Tetap pokoknya kompak, jaga kerukunan, jaga kekompakan, jaga persatuan, jaga kesatuan. Apapun partainya, tetap kita sama. NKRI. Ya. Ya enggak. Iya, apapun yang dicoblos tetap kita amin. Kita sama gitu. Jangan berpecah belah. Apalagi Indonesia nih luar biasa nih. Indonesia nih kan satu negara kepulauan yang memang banyak kekayaan alamnya. Ini bukan tidak menutup kemungkinan negara luar itu himung lihat negara kita. Seksi negara kita tuh. Semua orang pada mau negara kita tuh. Makanya sekuat tenaga mereka tidak bisa menyerang negara kita, tapi dengan cara yang lain. Ngadu domba, banyaknya aliran gitu. Itu cara satu mereka. Akhirnya nanti pecah. Karena negeri kita ini konon kalau menurut versi militer itu kan sudah diplot-plot. Sudah ada yang ngaku itu satu pulau-nya. Kalau Irian itu kan sudah jelas tuh, Ameriki itu sudah dikuasainya. Kemudian ini apa nih, Kalimantan ini tidak menutup kemungkinan ini yang menguasai itu Tiongkok. Sementara Jawa itu masih kuat Jawa. Kalau Sumatera kan Inggris. Sulawesi ISIS. Jadi ini versi militer ini ya, perlu diperhitungkan juga oleh kita, betul nggak? Karena di negeri ini seksi banget untuk negeri luar, meyakinkan banget gitu.
kekayaan alamnya luar biasa. Sementara kita selalu diadu-adu. Ya, jangan pecah belah. Karena berpecah belah itu satu keniscayaan yang mungkin akan membuat kita sengsara. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun jadi sengsara. Saya kira cukupkan dulu sekian satu ayat, tapi panjang banget nih. Ya sudah 6:30. Insya Allah kita lanjutkan lagi di masih belum. Masih Syaban ya? Masih Syaban. Cukup sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Allahumma zakirna min wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.